Nah, sekarang kita masuk pada halaman 120, aktivitas setelah membaca. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kamu diskusikan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu diskusikan setelah kamu membaca cerita yang di atas. Nah, bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut secara seksama. Catatlah pendapat dan reaksi kamu, ya. Catat pendapat dan reaksi kamu terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Selama berdiskusi dengan guru dan teman satu kelas, tawarkan reaksi dan pemahaman pribadi kamu terhadap teks tersebut. Jadi tidak boleh pendapat orang lain atau perasaan orang lain, reaksi kamu terhadap setelah membaca teks yang di atas, yang teks ini ya. Nah, lanjut kita baca pertanyaan yang pertama. Apakah si nelayan suka meminta ke ikan itu, ya, meminta wishesnya, harapannya, atau bukan harapan, ya, permintaannya? Kalau menurut saya ini tidak, karena di sini dinyatakan seperti ini. Nah, ini dia. My wife wants not what I want, ya. Istri saya menginginkan yang tidak saya inginkan. Nah, jadi dia tidak suka, ya. Bagaimana perasaannya tentang hal itu? Nah, dia tidak menyukai, ya, tetapi dia takut pada istrinya, seperti kita lihat di sini. Dan terakhir, nah, ini permintaan si istri, minta matahari dan bulan itu harus izin dia untuk muncul, ya. Nah, dia tidak suka. Saya pikir ini tidak adalah ide yang tidak bagus, tapi istrinya tidak mau mendengarkannya, tetap dia meminta. Nah, dia perasaannya itu takut, ya, dia takut Pak sama istrinya, tapi ya mau gimana lagi, dia tidak menyukainya. Apakah kamu pikir dia bisa melakukan hal lain daripada pergi kembali ke ikan itu, meminta itu, ya, berulang-ulang? Kalau menurut saya dia harusnya melakukan hal yang lain, menolak permintaan si istrinya itu. Harusnya seperti itu, ya. Tetapi karena dia takut sama istrinya, maka dia melakukan hal yang tidak dia inginkan, terpaksa dia. Seperti apa contohnya? Nah, seperti mungkin dia buat nyaman rumahnya itu, ya, seperti dilihat di atas pertanyaan di awal. Nah, dia katakan bahwa rumahnya itu tidak bersih, ya. Nah, ini dia, nasty and dirty hut, ya, kecil dan kotor, ya. Harusnya dia bisa membersihkan rumahnya, merawatnya, sehingga mereka merasa nyaman. Itu satu lagi yang bisa dia lakukan. Yang kedua, cerita ini tidak menyebutkan bagaimana si pangeran berubah menjadi ikan. Bagaimana pendapat kamu? Menurut kamu, kira-kira apa yang telah terjadi? Nah, itu dia terjemahannya, ya. Menurut kamu, kira-kira apa yang terjadi, yang telah terjadi? Biasanya ini pangeran ini adalah ikan jadi-jadian ini adalah seorang pangeran yang telah dikutuk oleh seorang tukang sihir, ya. Sehingga dia dikutuk karena biasanya kalian ingat cerita Sleeping Beauty, si tukang sihir tersinggung sama orang tua si Sleeping Beauty itu.
Nah, lantas dikutuklah anaknya. Kemungkinan terjadi seperti ini, ya. Nomor 3, menurut kamu si pangeran itu akan tetap menjadi ikan selamanya? Biasanya tidak, karena setiap kutukan pasti ada cara untuk membatalkannya, ya. Setiap kutukan pasti ada cara membatalkannya, sehingga kalau si ikan ini, si pangeran yang berbentuk ikan ini bisa menemukan bagaimana membatalkan kutukan tersebut, dia akan menjadi pangeran manusia kembali. Nomor 4, apa yang terjadi di akhir cerita? Silakan jabarkan. Nah, di akhir cerita kehidupan si nelayan kembali seperti semula karena permintaan si istrinya yang tidak mungkin, yang mustahil, ya, sudah keterlaluan. Ya, sudah keterlaluan, permintaannya itu sudah keterlaluan, dan karena si ikannya marah, maka dikembalikan ke kehidupannya semula. Nomor 5, kenapa istri si nelayan selalu meminta suaminya untuk kembali ke ikan itu, untuk meminta itu, ya? Karena si istrinya itu merasa yang pertama tentu karena dia greedy, ya, tamak. Ada permintaannya yang tidak mungkin, ya. Permintaannya, dia merasa permintaannya pasti sudah dikabulkan terus, karena si ikan pasti merasa ini menurut istrinya, ya, si ikan pasti merasa berhutang budi, berhutang nyawa kepada suaminya, karena dia telah melepaskan si ikan tersebut dari kail pancing yang dilemparkan oleh suaminya. Jadi dia merasa bahwa hutang budi, hutang nyawa itu akan selalu tidak ada balasannya, tidak bisa dibalas. Jadi dia merasa berhak untuk meminta terus-menerus ke ikan tersebut. Nah, lanjut nomor 6. Bagaimana menurut kamu istri si nelayan? Apakah kamu merasa iba terhadap dia atau merasa marah terhadap dia? Diskusikan. Kalau menurut saya ini, saya sangat marah, ya, angry ini, karena dia tidak terpuaskan, selalu tidak merasa puas terhadap kehidupannya, ya, sangat tamak sekali, karena ya seperti permintaannya yang tidak mungkin itu, ya. Permintaan pertama minta rumah yang nyaman, ya, oke lah. Yang kedua minta jadi raja, yang ketiga yang tidak mungkin lagi. Itu tamak sekali. Saya kalau pribadi feel angry, ya. Nomor 7, jika kamu punya kesempatan atau kesempatan untuk menulis ulang cerita tersebut, bagaimana harusnya cerita itu berakhir? Nah, tuliskan akhir dari cerita kamu itu. Nah, kalau menurut saya sebaiknya si nelayan di akhirnya ini di sini dia tidak menerima atau melakukan permintaan si istrinya. Dia sudah, walaupun si istrinya marah atau bagaimanapun, karena dia sudah menjadi emperor, ya, si istrinya itu, tetapi bagaimanapun si nelayan ini adalah suaminya yang harus patuh terhadap dia. Jangan mentang-mentang sudah jadi raja maka dia tidak patuh pada suaminya. Suaminya itu, si nelayan, harusnya tetap kukuh tidak mau melaksanakan permintaan istrinya itu, apapun yang terjadi. Lanjut.
Nomor 8. Bayangkan jika kamu sebagai ikan di cerita tersebut. Jadi menceritakan apa posisi kita menjadi seekor si ikan ya. Bisakah kamu menceritakan cerita dari pandangan dia, menceritakan kembali pandangan dari si ikan itu. Nah, barangkali seperti ini ya. Waktu dia pertama meminta ya, si nelayan meminta, oke lah, dia merasa senang karena si nelayan itu dia bisa mempunyai kesempatan untuk membalas budi si nelayan. Nah, dan lagi permintaannya itu tidak terlalu mustahil karena dia hanya meminta pondok yang indah, yang bagus, yang layak lah ya, untuk ditempati. Ya, yang di permintaan kedua dia agak merasa enggan, tetapi karena permintaannya masih oke lah ya, masih bagus, yaitu menjadi raja, permintaan istrinya itu, nah dia akan tetap mengabulkan walaupun ada rasa enggan di sana. Nah, yang ketiga dia merasa marah karena dia merasa sepertinya tidak habis-habisnya ya, tidak habis-habisnya permintaan dari orang ini atau si nelayan ini ya. Dan lagian permintaannya itu yang tidak mungkin dikabulkan, yaitu matahari dan bulan itu harus dalam kendali suaminya, kendali istrinya. Nah, jadi dia akan merasa marah dan mungkin bisa jadi berpikir, bagaimana sih harusnya yang saya harus lakukan? Mungkin timbul idenya untuk mengembalikan ke kehidupannya semula, kehidupan si nelayan yang semula, untuk menghukum si nelayan dan istrinya itu karena ketamakannya itu. Nomor 9. Apa pelajaran yang kamu pelajari dari cerita ini? Nah, yang pertama, tentu kita tidak boleh menjadi tamak atau greedy ya dalam kehidupan ini, tidak boleh ya. Yang kedua, rumah adalah istana kita. Apakah kita akan membuat rumah kita itu nyaman atau tidak, itu tergantung dari kita. Kalau ingin nyaman, maka selalulah bersihkan rumah itu seperti di sini ya. Jangan jadikan rumah itu nasty and dirty ya. Kalau sebesar apapun rumah kalian, tetap bersyukur dan tetap bikinlah rumah itu menjadi nyaman dengan membersihkan rumah tersebut menjadi bersih, nyaman dan tenang. Nah, itu pelajaran yang bisa kalian pelajari dan bersyukur terutama ya. Nah, kemudian ada yang terakhir ini catatan. Jadi catatan kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, ada berapa buah pertanyaan? 9 pertanyaan ini kalian catat di buku ini ya, dengan catatan kalau buku tersebut adalah milik kamu pribadi. Kalau milik sekolah jangan dicatat di sini, tetapi catatlah di buku catatan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.